Beliau ini mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dilaporkan. Ketika ditanya bagaimana rupanya Nabi Muhammad, dia bilang dia waktu mimpi nggak bawa handphone. Waktu itu ya? Nggak bawa handphone katanya. Tapi dijelaskan dulu mimpi ketemu Rasulullah, terus kemudian menyampaikan apa waktu itu? Saya agak lupa waktu itu. Intinya ada seseorang yang melaporkan dan kemudian polisi memanggil saya meminta keterangan. Nggak, isinya waktu itu mimpi ketemu Rasulullah. Ya, itu tapi kalau nggak salah ada lanjutannya lagi. Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian, penistaan agama dan menyebarkan berita bohong karena mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Demi Allah, di waktu hujan ini tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang dan beliau memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah, memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah kata Rasulullah. Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salma. Hari ini saya saksikan dan sampaikan kepada ibu. Itu artinya Rasulullah minta saya sampaikan kepada ibu. Ibu juga jangan takut. Reza bersama saya kata Rasulullah. Sofyan bersama saya kata Rasulullah. Lutfi bersama saya kata Rasulullah. Faiz bersama saya kata Rasulullah. Andi bersama saya kata Rasulullah. Dan Kadafi ini saya saksi, beliau suka nganterin saya. Beliau suka antarin saya kemana-mana ngawal juga. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah SAW. Terkait cerita mimpi bertemu Nabi Muhammad, Haikal menegaskan perkataannya untuk menghibur keluarga anggota Laskar FPI yang dikebumikan setelah meninggal ditembak di tol Cikampek. Saya nggak tahu yang rekam, orang saya nggak pernah nyebarin ke mana-mana. Kan saya lagi ngehibur. Sekarang gini deh, ada orang meninggal karena kecelakaan. Boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan. Mudah-mudahan anak lo masuk surga, gitu. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Bukan pernyataan menghibur orang. Memotivasi, gitu. Supaya orangnya udah jangan nangis. Udah, stop, jangan nangis, gitulah biasa aja. Ini cuma klarifikasi, habis ini gue pulang, gue asik-asik aja, nggak ada. Insya Allah selesai aja semua. Yang paling lucu adalah, apa bukti Haikal Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah? Lah, bagaimana cara buktiinnya? Saya bilang, waktu saya bermimpi, saya nggak bawa handphone, gitu. Dalam BAP ditanya, seperti apa? Saya bilang, waktu mimpi saya nggak bawa handphone. Tepuk tangan dong. Kalau saya nggak berpikir apa-apa. Yang saya pikirkan absurd sekali kan. Sekarang coba bayangkan, kalau seandainya pada masa Prabowo Gibran begitu lagi, Allahu Akbar ya kan. Mau diadakan pemazulan silahkan, mau diadakan angket silahkan, mau diadakan apapun silahkan. Karena pemerintah ini tidak boleh kosong dan 20 Oktober itu berhenti Presiden Jokowi berdasarkan undang-undang. Karena itu mesti ada yang dilantik. Ya kan nggak mungkin yang dilantik Pak Anies dan nggak mungkin yang dilantik Pak Ganjar. Yang pasti dilantik adalah Pak Prabowo. Ini fenomena yang biasa. Kalau Babi Haikal hari ini mengatakan Prabowo nanti dilantik, Prabowo dilantik. 2019 juga beliau ini begini juga. 2029 juga beliau nanti akan ada di pihak yang mana kan kita juga nggak tahu. It's all about politics. Ya tapi kan dulu kan ya. Enggak. Selamanya saya Prabowo. Ya dulu kan Anda melawan Jokowi. Hari ini kan melulukan Jokowi Tidak juga. ada urusan dengan Jokowi. Saya tetap membela Prabowo dan akan mengawal sampai dilantik. Bagaimana kecurangan ini direkayasa sebrilian mungkin. Saya tidak bicara Pak Prabowo, tapi Presiden. Karena tangan Presidenlah yang bisa mengatur sedahsyat ini. Saya mau bilang, ini Pak Prabowo nih, ini Pak Prabowo. Rakyat mencintainya sekarang. Ya, ini kemudian ada orang nih, ada simpatisan, ada relawan, ada presiden, ada tim ses, ada TKN, ada semua yang menyokongnya. Ternyata di antara yang saya sebutkan tadi, ada kesalahannya. Tangkap saja itu orang-orang yang mendukungnya tapi dengan cara yang salah. Tangkap saja silahkan. Mau angket boleh, mau apa boleh. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Pelakunya bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Karena dia yang punya kekuasaan. Tangkap saja itu orang-orang yang mendukungnya tapi dengan cara yang salah. Tangkap saja silahkan. Mau angket boleh, mau apa boleh. Hebat seperti Babe dalam bacaan sholatnya luar biasa panjang-panjang. Tapi kalau tidak wudhu, saya nggak nilai itu kualitas bacaannya.
wuduknya salah, Batal ngaku-ngaku sholat. Dalam hukum administrasi negara, hasil memang penting, tapi proses juga penting. Jadi aneh kalau orang mengatakan proses itu harus diabaikan. Sudahlah, ngaku kalahlah wir. Bukan itu soalnya. Bukan itu soalnya. Bukan itu soalnya. Soal besarnya banyak suara orang tidak pasti. Padahal prinsipnya ini bicara berkepastian hukum. Data kami akan menjelaskan tiap tahapan, peran presiden berjenjang itu. Apa struktur berjenjangnya presiden dalam kecurangan? Presiden sudah menyatakan cawe-cawe dan bahkan menggunakan data intelijen, ya. Kalau pakai kasus dan itu harus dibuktikan, tidak bisa kemudian sampaikan saja. Nggak perlu dibuktikan, pelaku mengaku. Oh iya, tapi apakah digunakan untuk pemilu atau tidak kan itu harus dibuktikan. Kita tidak bisa menuding begitu saja. Gampang membuktikan. Makanya saya jelaskan peran struktural presiden. Pada tahun 2020 lalu, Jubir PA 212 Haikal Hasan dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ucapannya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ucapan tersebut Haikal lontarkan saat acara pemakaman pengawal Habib Rizik. Awalnya, Haikal Hasan bercerita saat ia masih tinggal di Palestina dengan menceritakan kondisi di sana. Haikal juga berpesan kepada keluarga pengawal Habib Rizik untuk tidak berduka, sebab mereka sedang berbahagia bersama Rasulullah. Kemudian Haikal juga bercerita, ditinggal anaknya meninggal dunia. Bu, anak saya pertama meninggal, namanya Umar Abdullah. Anak saya yang kedua lagi saya gendong, Allah panggil lagi, namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya, kata Haikal dalam video yang disiarkan oleh Front TV. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini. Enggak lama Rasulullah datang memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah memegang Salma anak saya. Seraya berucap kepada saya, jangan takut, kata Rasulullah. Jangan khawatir, kata Rasulullah. Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian sambil memegang tangan Umar dan sambil memegang tangan Salma. Hari ini saya saksikan, saya sampaikan kepada ibu cerita yang belum pernah disampaikan kemana-mana. Saya takut dibilang riya, tapi itu yang terjadi, kata dia. Haikal Hasan menyampaikan cerita itu di sela pemakaman 6 pengawal Habib Rizik yang tewas dalam baku tembak dengan polisi. Mereka dimakamkan di Pondok Pesantren Markas Syariah, Mega Mendung Bogor, Jawa Barat. Pesan saya jangan pernah lupa sholat. Buat beliau sholat hadiah saban maghrib, agar mereka terus sama ibu, agar ibu bisa mimpi dengan mereka. Dan jangan takut ibu, karena Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan kata-katanya. Jangan takut, kata Rasulullah, Umar dan Salma bersama saya, katanya lagi.